Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dua buku kami yang berjudul Konsep Ittihad dan Hulul dalam Filsafat Tasawuf. Sebelum masuki materi, saya akan memperkenalkan dari kelompok 9, yaitu perkenalkan, nama saya Arniati dengan NIM 251212064. Saya Nidiana Tepe dengan NIM 251212086. Baik, di sini selanjutnya kami akan presentasikan hasil dua buku kami antara persamaan dan perbedaan buku dua tersebut. Yang pertama, di dua buku tersebut ada persamaan. Yang pertama, sama-sama membahas tentang tasawuf atau dibilang sufisme. Dan yang pertama, kedua buku fokus pada ajaran tasawuf dalam Islam seperti penyucian jiwa, kedekatan dengan Allah, dan akhlak. Menekankan penting ilmu dan spiritualitas. Yang pertama, ada keduanya menjelaskan bahwa ilmu tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga harus diiringi dengan pengalaman batin, yaitu spiritual. Yang ketiga, ada tujuan akhir mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, ada baik dalam perspektif klasik maupun lokal. Ini tasawuf tetap sama, mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang keempat, ada menyoroti akhlak dan pembinaan diri. Yang pertama itu ada kedua buku menekankan pentingnya memperbaiki hati, menghindari sifat buruk, dan menumbuhkan sifat terpuji. Tadi kan persamaan dua buku tersebut. Selanjutnya ada perbedaannya. Yang pertama, pendekatan dan fokus atau dibilang Al-Ghazali, lebih filosofis dan teoritis. Yang kedua, ada membahas konsep ilmu secara mendalam atau hakikat ilmu, jenis ilmu, hubungan ilmu dan amal. Yang ketiga, fokus pada tasawuf sebagai bagian dari pemurnian agama. Yang kedua, ada Ibu Sri Mulyati, lebih historis dan kontekstual. Yang kedua, membahas perkembangan tasawuf di Nusantara atau di Indonesia. Fokus pada tokoh-tokoh sufi, lokal dan praktis tasawuf di masyarakat. Selanjutnya akan dibahas dari teman saya, yaitu Nidiana Tepe. Selanjutnya ada ruang lingkup dari Sri Mulyati. Yang pertama, bersifat lokal atau regional. Yang kedua, membahas bagaimana tasawuf berkembang sesuai dengan budaya Nusantara. Lalu lanjut, yang ketiga ada gaya penulisan. Gaya penulisan dari Al-Ghazali lebih klasik dan mendalam, sering banyak menggunakan pendekatan filsafat dan teologi. Lalu sedangkan isi utama materi dari Al-Ghazali, yang pertama membahas tentang hakikat ilmu, yang kedua pembagian ilmu yang berisi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, yang ketiga dan terakhir hubungan ilmu dengan amal dan hati. Selanjutnya Sri Mulyati. Yang pertama, sejarah tasawuf, membahas sejarah tasawuf di Indonesia. Yang kedua, tokoh-tokoh sufi Nusantara. Yang ketiga, praktik tarekat dan pengaruhnya di masyarakat. Baik, itu sudah hasil penelitian buku kami, dua buku tersebut. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dua buku tersebut yaitu ada buku Al-Ghazali lebih cocok untuk memahami dasar-dasar tasawuf secara mendalam dan filosofis. Dan yang kedua, ada buku Sri Mulyati lebih cocok untuk memahami perkembangan dan praktik tasawuf di Indonesia. Sekian presentasi dari hasil penelitian dua buku kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.